Untuk apa kalian datang kemari? Saya mau minta petunjuk. Saya mau tahu apakah saya bisa menikah sama dia atau tidak. Jin itu akan membunuh Nisa dalam 5 malam. Mereka semua akan mati. Hubungan kita cukup sampai di sini. Oke, di sini aku berperan sebagai Nisa. Nisa itu sebetulnya dia seorang yatim piatu. Dia perempuan yang penurut sekali dan penyayang, dan dia juga belajar sekolah keperawatan. Dia itu sayang banget sama keluarganya juga karena dia rindu akan sosok keluarga karena dia yatim piatu dari kecil gitu. Dan untuk orangnya sendiri dia nggak pernah marah. Dia nggak pernah marah, dia sangat dedikasi untuk keluarganya. Terutama ada ibu mertuanya dia, yaitu ibunya Galang yang diperankan oleh Ibu Eli Lutan. Itu beliau ceritanya sakit di film ini, dan Nisa itu di rumah kesibukannya selain ngurus anaknya, dia juga mengurus ibu mertuanya. Sementara Galang sibuk di luar cari uang. Hubungan kita cukup sampai di sini. Selesai di sini. Kok malam banget pulangnya? Saya kerja nih, udah cukup nanyanya. Saya cuma mau bilang, di rumah ini ada yang aneh. Maaf banget, ini latar belakang film ini dari tahun 90-an. Untuk lokasi syutingnya sebetulnya untuk film ini sendiri kita latar belakang di Banten, tapi kita syutingnya di Puncak. Kalau untuk karakter, kalau untuk kesulitan, menurutku semuanya sulit. Karena pada dasarnya aku anaknya penakut dan aku gak pernah nonton film horor. Aku inget banget film horor terakhir yang aku tonton itu waktu aku masih SD, Tusuk Jelangkung. Dan gara-gara itu aku gak mau nonton film horor karena aku gak bisa tidur sendiri. Kebayang-bayang gitu. Jadi begitu aku ditawarin film ini aku kayak maju mundur karena aku penakut sekali gitu. Jadi tantangannya adalah gimana caranya aku cope dengan skripnya. Karena aku inget banget waktu aku dikirimin skripnya, aku tuh bacanya nggak berani sendirian. Aku beneran kayak ada mbak di rumah atau ada orang di rumah, suamiku atau anakku. Sini temenin dulu, kenapa aku ngebaca skrip? Dan itu harus siang-siang hari. Jadi emang sebetulnya sih untuk main di film ini sebetulnya kayak aku men-challenge diriku sendiri berani atau enggak dan bisa atau enggak. Tantangan sebetulnya ada karena untuk di film si Jin ini aku termasuk yang paling banyak scene kesurupannya ya, scene ngereoknya. Jadi tantanganku adalah gimana caranya, untuk orang nggak pernah nonton film horor ya, gimana caranya aku bisa jadi orang yang kesurupan gitu, seril mungkin. Susahnya adalah aku coba nonton film horor. Tapi yang ada baru bentar, gak bisa, gue takut gitu. Jadi yang ada itu semua tuh yang sulit adalah gimana caranya aku bikin sesuatu yang dari imajinasiku sendiri. Dan itu susah banget. Tapi untungnya juga ada acting coach, Mas Komar, dia ngebantu banget terutama pas bagian olah tubuh. Jadi memang gerakan yang aku dapat tuh aku nyari sendiri, tapi base dari olah tubuh itu. Otot-otot mana aja yang digerakkan, terus untuk teriak-teriak gimana caranya supaya suaranya nggak habis, karena teriak-teriaknya banyak banget. Kalau suaraku habis kan nanti nggak bisa syuting ya gitu. Jadi itu sih tantangan terberatnya, lebih untuk scene ngereok itu. Tapi ternyata aku suka. Aku malah begitu, jadi emang ya sebelum syuting tuh aku anxious kayak aduh ini bisa nggak ya, aku bakalan diruqyah, bakalan diseling, bakalan segala macem sambil kesurupan gitu. Tapi begitu dijalanin karena udah latihan olah tubuh tadi, aku malah seneng, malah wah seru juga ya kesurupan ya, gitu lagi dong. Malah seneng, lebih bisa explore. Aku sih yang pasti kabur sih. Aku daripada ketakutan, Mas di rumah ini ada yang aneh, aku ngomel, Mas lo ngapain gitu. Karena karakterku sendiri sama karakternya Nisa itu beda banget. Kalau Nisa kan penurut, lemah lembut. Aku juga lemah lembut, tapi lumayan ekspresif aja gitu. Jadi kalau emang ada kayak gitu,
kayaknya sebelum nunggu dia aku udah lari duluan ke Ustadz. Ini ada apa di rumah saya Pak Ustadz, tolongin saya dong gitu. Pasti aku udah kayak gitu. Kalau menurut aku setiap karakter itu ada kesulitannya masing-masing. Bahkan kalau kita dikasih karakter yang sama dengan karakter kita, itu pun juga jadi susah karena bedainnya gimana gitu. Jadi aku nggak pernah bilang ada karakter yang gampang atau yang susah, menurutku semua susah gitu. Dan selalu ada treatment sendiri untuk masuk ke suatu karakter. Begitu pula dengan karakter Nisa ini gitu. Jadi apalagi karena beda banget. Tapi justru menurutku karena beda, jadi lebih banyak yang bisa dieksplor gitu. Ya aku kemarin sempat vakum hampir 2 tahun karena aku lagi nyusuin anakku. Terus juga waktu itu masih pandemi, jadi aku nggak berani kalau harus bolak-balik keluar masuk rumah dan sambil nyusuin gitu kan. Jadi resiko banget untuk bayi aku. Sebetulnya aku sempat syuting tapi mungkin nggak terlalu banyak perannya dan itu cuma 2 kali. Karena setelah itu kayak aku nggak mau, aku di rumah aja deh, aku nunggu sampai aku nyapih. Dan alhamdulillah aku selesai nyapih itu di bulan Desember tahun lalu. Dan aku udah bulan Februari Maret udah mulai untuk syuting si Jin ini gitu. Jadi biar fokus satu-satu lah. Awalnya aku jujur maju mundur ya. Sebelum dikirimin skripnya, sampai akhirnya aku baca skripnya, terus aku ketemu sama Pak Sunil. Aku juga tahu yang direct Ibu Hadrah, Dayang Ratu. Itu aku langsung ngerasa ayem gitu loh Mbak, karena yang penting kan kalau kita syuting tuh selain kita juga suka sama skripnya, dan ini skripnya menarik sekali karena yang aku bilang tadi ya, ini nggak cuman horor tok ditakut-takutin tapi ada base-nya gitu, ada drama keluarganya yang menyebabkan oh ini cukup kuat nih untuk jadi horor gitu. Selain skripnya itu, aku juga mikir oh syuting sama Bu Hadra dan sama Pak Sunil itu bisa bikin suasana tuh aman dan nyaman, jadi kita ngejalaninnya juga enak gitu. Jadi pada akhirnya oke lah, aku mau coba, dan aku juga sekalian men-challenge diriku sendiri yang penakut nih, bisa nggak nih gue main film horor dengan baik dan benar gitu. Jadi ya itu tadi, itu alasannya karena skripnya, karena aku ngerasa syutingnya aman dan nyaman, dan aku juga men-challenge diri aku sendiri. Kalau aku seneng banget dengan cerita, bahkan peran pun kadang kan nggak selalu yang dapet yang banyak, ya mungkin dapetnya nggak banyak scene-nya, cuman selama karakternya menarik, ceritanya keren, why not? Ya kan, karena aku kepengen banget bisa berada di cerita yang apa ya, bisa dinikmatin banyak orang. Jadi kita nggak cuman kita yang menikmatinya waktu saat syutingnya, tapi orang juga bisa menikmati karya kita. Kalau mau main sih karena aku suka semua genre. Tapi terakhir aku baru selesai ngerjain genre action dan aku suka sekali. Jadi kayaknya nextnya aku kepengen banget dapat film action. Ceritanya tuh gila udah lama banget ya. Aku tuh dulu anaknya pemalu banget. Aku pemalu, aku gak ada basic acting. Tapi kebetulan teman-temanku rata-rata pemain semuanya. Dan mereka encourage aku buat ikutan casting. Salah satunya sahabat aku, Dena Rahman. Itu dia kan emang dari kecil udah jadi artis ya kan. Dia kayak, ayo nih kan harus syuting. Sebetulnya gara-gara dia sih aku jadi dijebak awalnya. Kita pulang kuliah mau nganterin dia, kan biasa anak kuliah suka nongkrong ya, nganterin oke gue mau casting dulu gitu, nganterin dia casting, ya akhirnya aku yang ditarik, aku yang casting duluan di situ. Aku inget banget kalau nggak salah itu buat FTV gitu, itu pertama kalinya. Bingung, ini gimana sih kalau casting? Oh gini ya, maksudnya bener-bener awam banget aku aja nggak pernah baca skrip, jadi selama ini kalau nonton film ya
Aku nggak pernah maksudnya sebelum aku syuting ya, aku nggak pernah ngulik, nonton film aja. Kecintaan sama film ada, tapi karena sebagai penikmat, aku nggak ngerti tuh shotnya gimana, acting gimana, cerita yang bagus gimana, aku nggak ngerti. Tapi semenjak aku casting justru aku banyak belajar. Oh, film yang bagus tuh begini, acting yang bagus tuh begitu gitu. Kosong banget karena kebetulan keluargaku juga bukan dari keluarga kreatif, jadi lebih ibuku orang bank, bapakku juga, jadi bener-bener yang semua tuh matematika segala macam, jadi beda banget sama bidangku sekarang. Jadi ya nggak, keluargaku pun bahkan sampai sekarang nggak biasa dengan industri kreatif. Kalau dulu sih inget banget Mbak, dulu sih nggak didukung karena mikirnya kayak udahlah kamu sekolah yang bener, kuliah yang bener, kerja ya mungkin orang mikirnya kerja kantoran gitu. Bahkan kalau dipikir-pikir dulu aku sempat nggak ngomong sama ibuku hampir setahun karena aku kekeh mau coba syuting. Tapi akhirnya sih maksudnya ya bukan nggak ngomong gimana ya, cuman kayak ya udah lo syuting aja sana. Jadi ibuku kayak kesel gitu, kenapa sih anaknya nggak mau nurut. Tapi kan pada saat itu juga aku udah gede dan aku kayak enggak, aku mau coba. Dan akhirnya setelah setahun ibu ngeliat kalau oh ternyata anak gue nih tekadnya bulat, jadi dia nggak setengah-setengah. Ya dari situ aku mulai diajak ngomong lagi. Ingat banget dulu kayak dapat restu tapi setengah-setengah. Setelah ada hasilnya baru. Pada saat itu justru aku masih belum tahu mau jadi apa. Aku kuliah itu di bidang komunikasi, public relation, tapi aku suka dengan binatang. Pengennya sih jadi penyelamat binatang ya, tapi pada saat itu juga aku masih mencari sih Mbak, maunya jadi apa. Kebetulan ya entah kenapa, aku inget banget pas kuliah itu aku lagi sering-seringnya berdoa kayak aduh nih Tuhan, ini masa depanku mau ke arah mana sih gitu. Kayak komunikasi suka sih, cuman kok kayak kurang srek ya gitu. Tapi akhirnya doanya langsung dijawab. Dari tiba-tiba yang dijebak ikutan casting, alhamdulillah sampai sekarang masih terus berjalan. Dan itu udah lebih dari 10 tahun ya Mbak ya gitu. Jadi paling nggak aku nggak salah pilih bidang. Sebetulnya kalau bisa dibilang sih aku dari tahun 2007 itu aku masih on and off sih Mbak. Jadi aku nggak bisa bilang aku sudah mulai di situ karena pada saat itu di tahun 2007 pokoknya sebelum tahun 2015 aku tuh banyak on off ya. Setahun syuting, tapi abis itu 2 tahun nyelesain skripsi, abis itu setahun lagi pokoknya bolong-bolong lah. Jadi aku baru bisa dibilang intensnya banget itu dari tahun 2016. Tapi kalau untuk ilmu yang didapat, aku bersyukur banget aku berada di bidang ini karena banyak banget yang bisa aku pelajarin dari film, dari acting sendiri. Banyak orang yang bilang, oh acting itu untuk cari uang aja gitu kan. Kalau menurut aku nggak banget, karena selain uang banyak banget yang bisa kita pelajarin. Contoh, aku belajar banyak dari karakter yang aku mainin. Aku jadi belajar banyak tentang perasaan manusia, tentang hubungan antar manusia, tentang ya pokoknya manusia itu sendiri lah yang kompleks. Itu aku jadi lebih belajar dan aku lebih paham. Dan gak cuma soal manusia, tapi aku juga belajar banyak hal. Contoh simple things kayak aku baru main film action, aku jadi belajar gimana caranya megang pistol. Atau aku main di film ini, film Si Jin, aku muslim, tapi mungkin muslimnya tidak sejago itu. Tapi dari film ini aku jadi belajar banyak ayat-ayat agama Islam, ayat Al-Quran yang bisa aku pakai untuk doa sehari-hari gitu. Jadi aku bersyukur banget. Jadi setiap aku dapat film baru, ada hal baru yang bisa aku pelajarin sebagai manusia gitu. Jadi kita selalu belajar terus ya Mbak. Kita setiap ada film baru, karakter baru, kita manusia yang baru lagi, kita belajar hal baru terus. Itu sih yang nggak pernah bikin bosen. Itu juga point of view-nya dia. Kan kita menjadi ya, bukan mengopi. Gitu. Jadi gimana caranya biar Sril mungkin bisa deket dengan karakter itu. Dan contoh misalkan aku sebagai Nisa di Sicin, aku bukan orang Banten tapi memang pakai bahasa Indonesia, tapi gimana caranya, oh perempuan Banten tuh gimana sih, tapi kan itu ilmu-ilmu baru ya Mbak ya, yang mungkin
orang-orang yang nggak bekerja di industri aku nggak ngerti gimana cara jadi orang Banten, jadi orang Manado yang mungkin bukan orang aslinya gitu. Kalau aku malah seneng bisa belajar. Bahkan bahasa-bahasanya kadang diperlukan juga untuk belajar gitu. Tergantung karakternya ya. Bosen sih enggak ya. Justru aku kalau kelamaan di rumah malah bosen. Banyak yang mikir waktu aku punya anak tuh aku nggak mau main film lagi karena lebih asik jadi ibu rumah tangga sama ngurus anak. Tapi ternyata salah banget mbak. Aku 1,5 tahun di rumah aku justru kangen banget main film gitu. Aku kangen banget berakting, aku kangen banget belajar sesuatu yang baru itu sih. Jadi menurut aku nggak pernah bosan bermain film. Sekarang ya mbak, kalau dulu enggak. Kalau dulu syuting kerja pulang ke rumah me time. Kalau sekarang karena aku punya anak kan, jadi kayak aku yang di rumah dan aku yang di luar tuh beda banget. Karena aku punya anak, umurnya masih 2,5 tahun, jadi kan perlu ekstra perhatian ya. Jadi benar-benar di rumah tuh waktuku untuk anakku. Begitu di luar rumah, itu waktuku soal aku, pekerjaanku atau apapun dan syuting salah satunya gitu. Jadi aku saat menikmati berada di luar rumah. Bukan berarti nggak mau sama anak, enggak. Tapi biar kita waras. Bagi badan di rumah sama anak, di luarnya sendiri. Harapan aku di dunia acting itu, terutama di industri acting di Indonesia ya. Aku mau membuktikan kalau ibu baru atau perempuan yang sudah menikah dan sudah punya anak itu masih bisa berkarya dan masih bisa berkarir sebagai seorang aktor. Dan kalau untuk sebagai aktor sendiri, aku kepengen melebarkan sayap aku jadi nggak hanya drama, tapi juga bisa horor ataupun film action atau bahkan genre-genre lain sebagai thriller tuh kita bisa main semua.